Kalau kami di wilayah itu sekarang dipanggilnya sebagai Babinsa Mantri Sunat Gratis, ya. Pak Mantri Sunat. Pendidikan formal kami, saya itu S1 saya hukum, Bu. Kemudian S2 saya juga hukum. Saya master hukum Universitas Esa Unggul. Program kami namanya Panen Subuh. Panen Subuh adalah program sayuran gratis yang kami bagikan setiap hari Jumat di masjid. Ini rutin setiap hari Jumat. Kemudian yang kedua kita ada program yang namanya nikah gratis. Halo sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Kali ini di studio telah hadir Serka Warsito, yaitu Babinsa Koramil 04 Cengkareng, Kodim 0503 Jakarta Barat. Selamat datang di Kartika Podcast, Pak Warsito. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Bapak ini kan merupakan pencetus sunatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu ya di wilayah binaan begitu ya? Iya, betul, Bu. Iya. Ini langsung saja nih Pak, gimana sih maksudnya bisa tercetus ide untuk sunatan gratis maksudnya tercetus ide itu? Jadi waktu itu di akhir 2022 ya, situ sudah mulai anak-anak udah mulai sekolah ya. Ketika kami anjang sana ke Ketua RW 8 Kedaung Kali Angke, Pak Sahroni itu ketika sedang ngobrol-ngobrol datang sama ibu. Ibu datang di sana curhat sampai mohon maaf ya, sampai nangis segala bahwa anaknya itu tidak mau sekolah karena di sekolah dibully. Setelah kita tanya-tanya, bulinya kenapa? Dibully karena sudah kelas 2 SMP belum sunat. Jadi akhirnya saya menyampaikan ke Pak RW izin kalau hanya masalah sunat, insya Allah kami bantu. Jadi waktu itu saya langsung lapor ke Pak Dan Ramil, lapor Dandim, dan kami diizinkan untuk menyunat anak secara gratis langsung ke rumahnya. Jadi memang basic daripada ibu ini adalah, mohon maaf ya, ibu asisten rumah tangga, dia ibu buruh nyuci itu. Kemudian suaminya karena korban PHK, jadi suaminya jadi tukang bolong ya untuk nyambung hidup. Jadi tahun itu kegiatan ini kami cetuskan di bulan November 2022 itu mulainya, Bu, untuk kegiatan ini. Iya, tapi berarti itu kan ibaratnya mengatasi kesulitan rakyat di sekeliling itu kan, menanggapi keluhan dari masyarakat begitu, betul, kan ya. Apalagi kita sebagai TNI memang kita harus bisa membantu sebisa kita, apapun yang kita miliki, kemampuan apapun itu, begitu kan. Ya pada prinsipnya kan di antara tugas pokok Babinsa itu kan Badan Pengumpul Keterangan. Di antara keterangan yang dikumpulkan adalah tentang demografi sosial ekonomi. Di wilayah kami, Bu, di Cengkareng itu kan khususnya, dan juga mungkin Jakarta pada umumnya ya. Kalau boleh saya bilang, Jakarta kan hitam putih, Bu. Satu sisi mereka tinggal di perumahan elit, apartemen mewah, tapi di balik itu saudara-saudara kita yang tinggal di ganggang sempit banjir, di bantaran kali, di Cengkareng itu banyak di bawah, tinggal di bawah sutet, di tanah-tanah garapan PJKA. Mereka kita sangat memprihatinkan kehidupannya. Sisi lain kehidupan dia, mohon maaf ya, saudara kita yang kuli bangunan, pedagang asongan, yang mereka secara pilihan sulit hidup di Jakarta itu karena hanya untuk bertahan hidup gitu loh. Jadi memang Jakarta itu hitam putih. Jangan kita hanya melihat mewahnya Jakarta, tapi kan sisi lain Jakarta itu hal seperti itu yang perlu kita sentuh. Dan kita sebagai Babinsa hadir di sana, kita bersama mereka. Kita tahu betul kondisi Seluk-Seluk Beluk, ganggang seperti itu, kita sudah ada di sana mereka. Betul. Iya. Dan memang tambah lagi kan awal dulu kita didoktrin kan, jadi antara poin ke-8 wajib TNI kan kita harus menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk kesulitan rakyat sekeliling ya. Kalau boleh saya ambil benang merah, doktrin ke-8 itu kan hadir dan memberi solusi. Betul. Jadi poin itu yang kemudian kami beranikan diri waktu itu izin ke atasan kami untuk melakukan kegiatan sunatan ini. Ya. Tapi Bapak juga dikenal sebagai, suka dipanggil apa itu Pak istilahnya Pak? Ya, kalau kami di wilayah itu sekarang dipanggilnya sebagai Babinsa Mantri Sunat Gratis, Pak Mantri Sunat gitu. Tapi bagi saya nggak masalah lah, itu kan selama brand itu tidak negatif ya. Dan itu oke aja lah. Yang selama ada visi positifnya aja. Iya. Tapi jadi terkenal di daerah binaan Bapak. Ya, jadi Bapak tadi Babinsa Mantri Sunat Gratis.
ya. Tapi awalnya itu Pak sebenarnya dari diri Bapak sendiri ini tujuan Bapak melakukan program kegiatan sunat gratis itu apa sih Pak sebenarnya? Tadi saya sampaikan ya bahwa hadirnya kita sebagai Babinsa kan memberi solusi sesuai dengan poin ke-8 wajib TNI tadi. Mungkin sisi lain juga sebagai umat beragama kita kan diajarkan juga bahwa khairun nas anfa'ul linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat buat kanan kirinya, buat sesama manusia yang lain. Jadi artinya semoga hadirnya kita itu menjadi penerang, menjadi suluh ya, sehingga minimal orang itu menerima kontribusi yang dari kita yang kita berikan untuk mereka. Dan pada prinsipnya itu kan dikembalikan ke diri kita kan Bu. Betul. Kalau kami orang Jawa itu ada istilah nandur ngunduh, menuai, menabur pasti menuai. Akhirnya ketika kita memberikan suatu penanam kebaikan, kita juga akan menerima kebaikan juga. Dan kebaikan pada prinsipnya buat diri kita juga. Gitu. Iya betul. Iya. Kadang tidak hanya kembali kepada diri kita, tapi bisa ke keluarga kita atau ke orang tua kita, sanak saudara kita, begitu ya. Betul. Ya, tapi bisa disebut menjadi Bapak Mantri Sunatan Gratis ini, Bapak sebenarnya punya keahliannya nggak nih? Ini sebenarnya keahlian sunatan ini diperoleh secara otodidak atau sekolah khusus dulu ini Pak? Ya perlu saya sampaikan Bu ya. Ya ini kan punya keahlian khusus ini kan kebetulan saya ini perawat Bu. Saya asli perawat. Ya? Saya lulusan SPK, Sekolah Perawat Kesehatan Depkes Surakarta tahun 97. Saya alumni SPK. Kemudian masuk tentara itu sudah sebagai lulusan SPK. Kemudian 13 tahun saya dinas di Detasmen Kesehatan Rindam Jaya. Jadi artinya dari sisi ilmu medis, ya saya itu nakes. Saya perawat gitu loh. Orang kesehatan. Orang kesehatan ya? Saya. Memang korup saya infanteri, karena dulu waktu kecabangan kami tidak ada kesehatan ya, infanteri. Tapi basic pendidikan kami dan juga pengalaman kerja kami di kesehatan. Dan sisi lain, ini juga, tapi untuk pendidikan formal kami, saya itu S1 saya hukum Bu, kemudian S2 saya juga hukum, saya master hukum Universitas Esa Unggul. Penjurusan saya HBI, hukum bisnis. Hukum bisnis. Iya betul. Pembimbing tesis saya itu mungkin Ibu kenal itu mantan Kabinkum TNI Bapak Majen TNI Dr. Markoni itu pembimbing tesis saya langsung. Wah luar biasa ini. Jadi tidak hanya Babinsa, tapi seorang perawat juga, tenaga medis juga, dan seorang pakar hukum bisnis. Hukum bisnis ya. S2 hukum, HBI hukum bisnis penjurusan. Universitas Esa Unggul Jakarta. Luar biasa Bapak, semoga ini juga dapat bermanfaat untuk tidak hanya untuk masyarakat binaan Bapak juga, tapi untuk masyarakat yang lainnya juga ya. Iya betul Bu. Ya Pak Warsito, kira-kira sudah berapa anak ini yang sudah Bapak sunat ini sejauh ini? Dari akhir 2022, 2023, 2024, mungkin lebih 500 anak, mungkin lebih. 500 anak? 500 anak. Semuanya gratis. Itu dimulai tahun berapa itu Pak? Tadi di akhir 2022 itu ya? Iya betul. Sampai sekarang? Sampai sekarang gitu loh. Terus laksanakan. Biasanya kan anak-anak ini kan takut Pak buat disunat ya. Iya betul. Trik apa yang digunakan waktu mengajak biar nggak takut tuh anak-anak tuh kalau mau sunat gitu? Jadi kita pendekatannya dengan ya sedikit humor ya, dengan apa ada anak-anak itu kita gendong dulu. Jadi dari kebetulan sekarang saya langsung jemput pulang kan, saya hadir kan. Saya hadir langsung ke lokasi. Jadi hadirnya kita di sana itu menurut saya ada beberapa manfaat ya. Di samping sunatnya juga gratis, dan kita juga menghemat bapak-bapak kita, orang tuanya yang mungkin tidak perlu izin kerja, tidak perlu mengeluarkan transportasi dari rumahnya ke lokasi sunat, justru kita yang hadir ke sana. Jadi itu double manfaat yang mereka dapatkan. Dan kita sering komunikasi sama mereka, biasanya sehari atau 2 hari sebelumnya saya sudah hanjang sana dulu, sowan ke titik-titik yang kita sunat itu. Berarti anak itu sudah familiar sama kita. Ya, tapi Bapak datangnya itu pakai baju seragam begini? Ya, kita biasa, kita bisa harus kemana-mana pakai. Biasanya anak-anak kan, udah Pak tentara nih. Justru masa anak-anak sekarang kan suka dengan akhirnya, ya foto Pak tentara, seneng gitu loh. Buat anak-anak sekarang kan mayoritas juga udah megang HP ya, karena sering foto-foto selfie sama mereka. Ya kita layanin aja dengan senyum sama mereka. Iya, dengan candaan-candaan begitu biar nggak takut ya. Betul. Iya, wah luar biasa sekali ini. Nah,
Bapak ini berarti kan dari rumah ke rumah begitu. Betul, ya Bapak? Ya. Itu sendiri atau ada pendampingan begitu Pak? Dalam pelaksanaannya di lapangan? Dalam pelaksanaannya gini ya, prosesnya kan agar kegiatan ini tepat sasaran, sesuai dengan memang pada untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, yatim dan duafa, kita menggunakan bersama jaring teritorial kita. Jadi ada Pak RT, ada Pak RW, dan yang lebih spektakuler lagi adalah dengan ibu-ibu dawis, ibu-ibu PKK, ibu-ibu posyandu. Mereka kan melekat dengan kegiatan PKK-nya, dengan posyandunya, mendata-data anak stunting dan sebagainya, keluarga miskin, ibu-ibu dawis ini. Jadi mereka yang mendata, yang men-screening bahwa ini tepat sasaran, dan mereka mendampingin kita ketika oh Pak, nanti di sini rumahnya ini Pak, gangnya ini ya, seperti ini. Jadi mereka. Jadi kita didampingin sama mereka sebagai wujud penguatan kita bersama seluruh komponen masyarakat ya. Kita libatkan semua, saling bekerja sama untuk ya, mengatasi masalah sekitar kita ini. Ya. Kalau misalnya ada yang mau mendaftar, itu sistem pendaftarannya bagaimana ini untuk masyarakat yang kurang mampu ini? Ya, tadi Bu saya sampaikan ya, prosesnya adalah melalui para pembicara setempat, Pak RT, Pak RW, kemudian ibu-ibu dawis, ada juga yang ke Ustadz, mungkin Pak Ustadz ada ya binaan anak-anak yatim, ya di sana silahkan. Bahkan kita juga ada di Cengkareng itu di Wihara Himadiro itu juga ada mereka anak-anak yang tidak mampu, ya kita datang ke sana. Artinya proses screening itu dilaksanakan bersama seluruh komponen masyarakat wilayah, tokoh-tokoh agama setempat, sehingga program itu tepat sasaran. Berarti langsung saja ya, langsung datang ke lokasi gitu. Langsung datang ke lokasi. Iya, begitu kan. Nah, selama perjalanan ini dari 2022 sampai 2024 ini pernah ada kejadian yang menarik nggak Pak ini selama melaksanakan kegiatan sunat gratis ini? Kejadian yang lucu atau menarik yang bisa diceritakan, berbagi dengan kita ini? Terakhir kemarin di Duri Kosambi nggak salah ya. Kenapa itu Pak? Di Duri Kosambi itu ada sekeluarga itu sunat 3 orang. Terakhir itu bapaknya minta disunat juga. Ternyata bapaknya belum sunat. Belum sunat. Itu non Muslim. Bagi saya nggak masalah. Oh iya. Kan rumput kesehatan kan itu. Iya, jadi kemarin terjadi. Jadi sekeluarga itu sunat 4. Anaknya 3 sama bapaknya. Bapaknya usia sekitar 42 tahunan lah gitu loh. Jadi artinya ini kan bagi Muslim mungkin itu adalah syariat, tapi bagi non Muslim kan untuk kesehatan. Dan kita terbuka Bu, siapa aja boleh. Iya. Jadi intinya hadirnya kita di sana itu ada manfaat yang kita berikan aja. Betul. Tapi kalau sejauh ini Pak, biasanya yang paling kecil ini usia berapa ini untuk sunat ini? Kemarin kita menghitan di Kapuk itu anak umur 3 bulan. 3 bulan ya. Dan memang sunatan ini kan yang paling bagus semakin muda, semakin kecil tuh sehat bagus Bu, nggak masalah. Selama tidak ada bawaan kongenital ya, bawaan lahir betul. Gangguan lahir itu nggak masalah. 3 bulan, 4 bulan kita sering mencari seperti itu. Banyak. Ya, kalau tanggapan dari masyarakat setempat ini kan sudah diadakan kegiatan sunatan gratis begitu betul. Ya. Bagaimana tanggapan masyarakat di sana Pak? Menurut saya sangat apresiasi dan sangat respon positif ya. Hal ini dibuktikan dengan animo masyarakat. 2023 itu kita mengadakan sunatan hanya sebulan sekali, hanya di wilayah Koramil Cengkareng. Tapi ternyata koramil-koramil lain juga dapat permohonan untuk mengadakan sunatan wilayahnya. Sehingga akhirnya Bapak Dandim, Bapak Kolonel Infanteri Eko Putra Sregar itu memerintahkan kami, oke, program ini kita jadikan program Kodim. Sehingga kita laksanakan setiap pekan di hari Jumat. Dari seluruh koramil di Kodim Barat itu ada 7 koramil. Jadi program ini adalah dilaksanakan Jumat berkahnya Kodim 0503 adalah sunatan ini setiap Jumat. Jadi kita berkeliling ke seluruh wilayah Kodim Jakarta Barat. Dan daftar kami itu jadwal kami sampai dengan akhir Juli nanti itu udah full Bu. Sudah penuh full. Ya jadwalnya setiap ya? hari Jumat udah full. Yang dulu mungkin setiap hari Jumat itu hanya 4-5 anak. Sekarang tuh rata-rata 7-10 anak tiap hari Jumat. Ya. Jakarta Utara ada juga nggak Pak? Sementara hanya untuk Jakarta Barat dulu. Nanti nunggu petunjuk dari komandan nanti. Oh iya, soalnya kan saya tinggal di Jakarta Utara. Jadi saya bisa daftar juga nih ke Bapak kan. Anak saya masih 6 tahun soalnya. Udah gede itu Bu. Udah waktunya ya. Udah waktunya. Udah kelewat itu Bu. Udah kelewat. Tapi belum terlambat dong. Oh, belum. Ya.
Tapi kalau dari segi obat-obatan itu Pak untuk sunatan seperti ini, itu Bapak biayanya dari mana ini? Pengobatan ini kan dari obat anestesi, obat biusnya, suntik dan sebagainya. Kemudian pulang kan kita bawain obat oral, obat minumnya untuk rata-rata 1 minggu, sehingga prediksi kita dalam 1 minggu itu udah sembuh. Yeah. Untuk pembiayaan sendiri, ya alhamdulillah kita Babinsa kan punya uang dukop ya, uang dukop Babinsa. Ya uang dukop Babinsa itu kami belikan untuk obat. Ya memang dengan berjalannya waktu, semakin banyak warga yang membutuhkan, dukop Babinsa itu nggak cukup, Bu. Nggak cukup. Ya memang ada juga warga yang membantu memberikan, tapi memang ada kurang. Ya mohon maaf, terpaksa mengambil uang pribadi untuk nambahin uang pribadi. Dan belum ada bantuan dari mungkin Puskesmas apa, belum ada. Jadi terpaksa ya kita menggunakan uang pribadi. Tapi istri juga tahu dong tentunya ya, mendukung istri, keluarga mendukung istri. Keluarga mendukung. Kebetulan kan istri saya juga kerja, Bu ya. Istri saya PNS di Pemda DKI juga. Jadi memang kita niatkan 2,5% dari gaji kita untuk nambahin biaya itu, Bu. Tambahan biaya. Iya. Kasihan Bu anak-anak kita yang tadi saya ceritakan. Sunatan di Jakarta itu mahal. 700 sampai 1 juta. Kalau keluarga yang tidak mampu, yang tadi saya cerita kerja kuli bangunan, asongan, hidup di Jakarta ngontrak, untuk mengeluarkan 700.000 sampai 1 juta berat. Mereka untuk bertahan bisa makan aja udah bersyukur. Makan, bayar kontrakan bisa udah bersyukur, Bu. Apalagi sunatan ini mahal. Makanya memang sudah kami niatkan, semoga ini bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya. Dan ini semoga juga menjadi amal baik dari Bapak dan keluarga juga ya. Amin. Semoga ini menjadi berkah untuk tidak hanya untuk Bapak tapi dan keluarga juga, begitu kan. Dan semoga harapannya ke depan ini sunatan gratis ini kan bisa dilibatkan lagi dengan Pemda setempat, begitu kan ya. Siap. Jadi memang seiring berjalannya waktu, sunatan gratis yang kami galang door to door ini tetap jalan. Alhamdulillah bermunculan kelompok-kelompok masyarakat seperti Pak RW, DKM masjid yang mereka mengadakan di wilayahnya, sehingga kita bisa hadir di sana, bisa membantu nyurat di sana. Sedangkan Pak RT, Pak RW-nya mungkin yang ada rezeki bisa mengasih sembako, ngasih sarung, itu silahkan. Tapi kita sifatnya hanya untuk nyunat tadi ya, sunat tenaga dan obatnya. Alhamdulillah respon cukup bagus dari komunitas masyarakat yang lain, sadar bahwa anak-anak kita yang kurang mampu ini butuh dan perlu, gitu loh. Karena mereka harus tetap melanjutkan masa depannya. Betul. Dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi seluruhnya, begitu kan, masyarakat daerah sana juga. Siap. Dan seluruh pemerintah setempat juga, begitu ya. Siap. Ya, Pak Warsito, ini kan selain program sunatan gratis, begitu ya. Siap. Ada nggak program-program yang lain yang mungkin sudah dilaksanakan di wilayah binaan Bapak ini? Iya. Jadi selain kami melakukan sunatan ini, kebetulan Bu, mohon maaf ya, kami di wilayah, di warga dipercaya sebagai takmir masjid, sebagai ketua DKM Masjid Raya Swatul Hasanah. Melalui media masjid ini ada beberapa inovasi yang kami buat. Di antaranya adalah panen subuh. Program kami namanya panen subuh. Panen subuh adalah program sayuran gratis yang kami bagikan setiap hari Jumat di masjid. Ini rutin setiap hari Jumat. Kemudian yang kedua, kita ada program yang namanya nikah gratis. Nikah gratis juga ada. Tadi saya udah nikah, kalau belum tadi saya daftar gitu ya, Pak. Ini untuk yang timnya yang lain nanti bisa langsung daftar berarti ya, Pak. Boleh, silakan daftar. Ya. Yang bujangan tentunya ya. Boleh, silakan. Gitu. Terus apa lagi, Pak? Jadi akhirnya hadirnya masjid situ menjadi manfaat buat lingkungan ya. Jadi seperti misalnya sayuran gratis hari Jumat ini, ibu-ibu kita yang habis sholat subuh kan udah perlu ke pasar, udah sayuran udah bawa dari masjid, pulang dari masjid bisa langsung masak di rumah.
Betul. Begitu juga dengan nikah gratis tadi kan bisa jauh meringankan. Jadi nikah gratis tempat kami itu kami mulai dengan semangat gini, Bu. Jakarta ini kan metropolitan, tingkat pergaulan bebas yang luar biasa, sehingga akhirnya ya mohon maaf banyak terjadi pergaulan bebas. Akhirnya lahir anak-anak dalam tanda petik lahir di luar nikah. Ketika lahir di luar nikah, ketika mau sekolah administrasi terkendala. Betul. Ngurus akte lahir susah karena nggak punya surat nikah. Duh, bagaimana peran kita untuk hadir di sana? Ya salah satunya kita adakan nikah gratis ini. Nikah gratis tempat kami itu bukan hanya nikah aja, Bu. Iya. Jadi e-billing untuk buku nikahnya kita yang bayar. Panitia masih bayar. Uang maharnya kita berikan. Iya. Dekorasi pelaminannya kita siapkan. Termasuk di dalamnya prasmanan untuk tamu-tamu keluarganya kita siapkan. Jadi artinya memuliakan para yang menikah ini, image-nya adalah mereka tidak terpinggirkan, tetapi memang niatnya baik, kita fasilitasi dengan baik sehingga baik buat keluarganya untuk sakinah itu. Jadi program kami di masjid itu untuk nikah gratis seperti itu. Full kita siapkan. Mereka hanya bawa administrasi ya seperti KTP, KK dan sebagainya mereka siapkan. Untuk akomodasi yang lain kita menyiapkan. Iya, dan itu kan selama berarti kurang lebih dari 2022 juga ya? Kalau nikah gratis ini sudah tahun 2019 mulainya, Bu. Oh, lebih dulu ya? Lebih dulu 2019. Jadi kami diangkat jadi ketua DKM itu tahun 2018. 2019 kita cetuskan program itu. Jadi tahun ini tahun yang ke-6, kemarin kita laksanakan di tanggal 8 Juni kemarin. Dan menurut saya kemarin sangat istimewa, Bu. Kenapa, Pak? Sekarang saksi nikah aja menteri loh. Waduh. Iya. Sampai menteri. Menteri. Enggak, itu tapi untuk seluruh masyarakat yang langsung daftar ke Bapak itu. Jadi setelah mendaftar, proses pendaftaran di screening sampai KUA, kemudian kita nikahkan di masjid itu kemarin. Saksi nikahnya adalah Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Mahasiswa Indonesia dan Budaya, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi hadir sebagai saksi. Dan memberikan nasihat nikahnya. Jadi Pak Wali Kota hadir, Pak Dandim hadir gitu. Jadi intinya memuliakan mereka. Bahkan begitu antusiasnya, begitu semangatnya Pak Menko bahwa ini adalah inovasi terobosan baru untuk mengurai problematika masalah di Jakarta yang sangat kompleks. Betul. Jadi ibu aja belum tentu kan saksinya menteri? Enggak, Bang. Aduh, iya. Saya aja. Jadi saya telat daftarnya harus daftarnya ke Pak Warsito ya. Biar ada gimana saksi menteri. Mereka diingat seumur hidup dia, Wong. Dikasih saksi menteri gimana sih? Betul. Sebelah kanan Menteri Menko Pak Muhadjir, sebelah kiri Pak Wali Kota, apa nggak hebat itu, Bu? Jadi kalau ada problematika di rumah tangga jadi harusnya ingat loh, Pak Menteri loh. Pak Menteri yang datang loh. Gitu. Gimana sih? Nggak main-main, Bu, gitu. Luar biasa. Sampaikan teman-teman yang lain, udah menikah di tempat kita aja. Baik. Boleh nanti kita sampaikan ya. Ya, Pak, berarti sudah berapa pengantin ini yang sudah nikah di Bapak ini? Catatan kami sampai terakhir kemarin itu udah 59 pasangan kita nikahkan. Dari tahun 2019 itu 6 kali sudah 59 sudah kita nikahkan. Iya. Alhamdulillah kita juga sering komunikasi sama mereka. Sering ada juga yang ini lucu lagi nih. Kenapa? Yang dulu kita nikahkan 2019. Kalau nyunat kita kemarin tahun 2020. Anaknya juga disunat kita. Juga. Iya. Jadi kalau di masjid kami itu kalau bulan Juni nikahin anak orang, kalau bulan Desember nyunatin anak orang. Oh gitu. Udah terjadwal begitu terjadwal gitu. Di masjid kami seperti itu. Hebat ini. Pak, jadi selama program ini berlangsung ini, kan ini lebih awal ya dari 2019. Kalau begitu tanggapan dari masyarakat hadirnya ada pernikahan gratis ini gimana ini, Pak? Ya, alhamdulillah ya dari sisi tanggapan masyarakat dan juga kegiatan-kegiatan kami. Yang lain tentunya ya kegiatannya. Misalnya seperti kegiatan panen subuh. Panen subuh ini yang semula jamaah yang hadir sekitar 100 sampai 90 sampai 100. Sekarang yang hadir
500 sampai 600. Waduh, itu nggak keteteran itu, Pak? Alhamdulillah, Allah mudahkan. Gitu loh. Jadi kemudian sempat juga kami upload di akun TikTok saya, Arsita di hari 78 itu sempat viral, ada yang sampai 2,6 juta dengan berbagai tanggapan netizen yang sangat bagus. Dan terakhir kemarin kami mendapat piagam penghargaan dari Dewan Masjid Indonesia sebagai tokoh inovasi manajemen masjid di DMI Jakarta Barat. Artinya apresiasi cukup bagus dari warga masyarakat. Untuk nikah gratis kan tadi luar biasa kan, Pak Menko aja berkenan hadir gitu. Gitu. Betul. Itu kan bagi kami kan luar biasa, kami kan hanya masjid kecil di Jakarta Barat, Pak Menko aja berkenan hadir, bagi saya sebuah penghargaan, penghormatan yang luar biasa itu bagi beliau itu. Kemudian terkait dengan program sunatan gratis ini kan udah lama dan begitu banyak sudah kita laksanakan. Alhamdulillah dari Bapak Pangdam Jaya mengapresiasi kegiatan kami ini, kami diberikan Jayakarta Award, diberikan Babinsa Award itu untuk apresiasi dari Bapak Pangdam dan juga dari Bapak Danrem. Pasal 52 Wijaya Krama, Bapak Brigadir Jenderal TNI Credo Pramono juga memberikan apresiasi saya sebagai Babinsa terbaik di bidang inovasi sosial. Oh, jadi ini ya pialanya ya. Ini yang satu ada bintang 2-nya ini dari Bapak Pangdam nih, Bu. Dari Bapak Pangdam. Dari Bapak Pangdam, ini sebagai juara Babinsa Award. Ini dari Bapak Pangdam juga Jayakarta Award. Jayakarta Award. Wah, luar biasa. Hampir lupa dibahas tadi, Pak. Iya. Wah, luar biasa ini. Tentunya kita semuanya turut bangga atas pencapaian-pencapaian ini ya, Bapak ya, izin. Nah, kalau ini Pak berkaitan dengan panen subuh tadi, itu sayurannya dari mana itu, Pak? Untuk panen subuh ini sayuran yang kami gunakan kan bermacam-macam, Bu ya. Ada dari ada cabai, ada toge, ada kangkung, ada bayam. Jadi kami mengutamakan pembelian, terutama kangkung sama bayam ya. Itu kita membeli langsung ke kelompok-kelompok tani hasil urban farming. Jadi di Cengkareng, di Duri Kosambi itu banyak petani-petani yang memanfaatkan lahan tidur dipakai untuk kegiatan ketahanan pangan ini oleh warga sekitar. Jadi kita beli dari sana. Kita kan setiap minggu rata-rata 500 ikat, Bu. 500 ikat bayam atau kangkung. Jadi kita membeli langsung kelompok-kelompok tani urban farming ini. Langsung dari petaninya begitu langsung, ya. Untuk bayam sama kangkung tadi. Kalau untuk tahu dan tempe, kita beli ke UMKM di Kopti. Kopti itu pengrajin tahu tempe di Semanan, Bu. Jadi kita langsung beli di sana. Lalu kita langsung beli ke UMKM. Jadi menumbuhkan UMKM ya biar semakin berkembang ya. Betul. Tapi memang tidak semuanya ada di Cengkareng, seperti cabai kan mungkin kurang ya, itu baru kita beli ke pasar. Nah, sehingga variasi sayuran itu semakin banyak, sehingga penerima manfaat jamaah kita juga banyak manfaatnya. Tapi tetap kita mengutamakan adalah kelompok-kelompok tani dari daerah sekitar sana ya. Betul. Berarti bisa dong Pak, kalau saya sholat subuh ke sana dibawain sayuran ya pulangnya. Silahkan, monggo. Boleh. Jadi ada cabai, ada kangkung, ada bayam, ada terong, semua. Wah, pulang itu tinggal komplit ya berarti ya Pak. Kalau untuk keluarga 3 atau 4 itu saya rasa seminggu cukup itu, Bu. Nggak usah beli-beli ke pasar lagi itu. Ya. Gitu. Yang penting nanti pulangnya saya nggak kehilangan sendal aja ya. Oh enggak boleh. Insya Allah enggak. Insya Allah aman. Enggak ya. Aman insya Allah. Aman. Okay. Jadi gini, Bu. Kalau pepatah Jawa itu ada bahasa begini. Pager mangkok lebih kuat dari pager tembok. Apa itu? Artinya pager mangkok dengan memagari kita dengan makanan, dengan sedekah, dengan berbagi, itu orang sekitar kita akan segan sama kita. Daripada kita benteng tinggi, tapi kita acuh tak acuh sama lingkungan, orang tetap nggak masalah. Nggak simpati sama kita, Bu. Itulah pepatah Jawa ya. Pager mangkok lebih kuat dari pager tembok. Betul. Itu harus banyak berbagi. Kayak Ibu misalnya dengan tetangga kurang simpati, nggak mau tegur sapa ya, bisa ada maling dicuekin aja, Bu. Ya betul. Tapi ketika Ibu sering berbagi, Ibu sering memberi, ada maling ada apa, jangan itu. Iya betul. Itu udah pepatah Jawa. Pager mangkok lebih kuat pager tembok. Benar. Waktu saya cuti juga yang jagain itu memang saudara tetangga. Ya itulah, Bu. Karena mangkoknya kuat. Berarti besok saya boleh ya minta ya. Boleh Bapak izin, boleh. Oh ya, berarti ini Pak, kalau untuk program ke depan ini Pak, mumpung lagi semangat-semangatnya ini kan, ada nggak rencana program yang mau dilaksanakan untuk ke depannya ini? Kita lagi fokus untuk kegiatan sunatan ini. Ternyata animo masyarakat itu besar.
harapan kami semoga semakin banyak komponen masyarakat yang berkenan untuk mendukung kegiatan ini. Amin. Para mungkin dari pihak Pemda, pihak instansi yang lain memfasilitasi kegiatan ini. Sehingga semakin luas, semakin banyak saudara-saudara kita yang menerima manfaat kegiatan ini. Karena kegiatan ini juga setahu saya Sonata ini kan tidak di-cover BPJS juga kan. Iya. Sehingga harus mandiri, harus bayar sendiri swadaya. Semoga harapan kami semakin banyak yang bisa kolaborasi, endingnya semakin luas, semakin banyak yang bisa menerima manfaat. Ya, wah luar biasa sekali nih Pak. Semoga ini harapan-harapan Bapak ke depannya ini dapat tercapai dan terlaksana begitu ya Pak. Amin. Terakhir ini Pak, sebagai penutup ini Bapak, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan ini kepada masyarakat luas mungkin dan juga bagi prajurit TNI saat ini yang berdinas? Oke. Ada slogan Jawa yang menginspirasi saya. Urip iku urup. Hidup itu menyala, hidup itu menerangi, hidup itu menyinari. Siapapun kita, dimanapun kita, keberadaan kita bisa menjadi penerang, menjadi suluh, bisa memberikan sumbangsih, kontribusi buat lingkungan kita. Bu, dulu kita waktu awal-awal jadi prajurit kan, pelatih sering mendoktrin. Jangan kau tanyakan negara apa buat kamu. Coba tanyakan, kamu memberikan apa buat negara? Betul. Semoga di sisa pengabdian kita ini sebagai anggota TNI, kita bisa berkarya, kita bisa membuat kinerja. Yang dan karya kinerja itu buat bermanfaat buat sesama. Itu legasi, itulah warisan, itulah amal jariah yang akan jadi catatan kebaikan di akhir pengabdian kita. Dan yang terakhir, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Komandan Korem 052, Bapak Brigadir Jenderal TNI Yudo Pramono yang sudah mendukung kami luar biasa. Dan juga Bapak Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat, Bapak Kolonel Infanteri Kopter Siregar yang memberikan petunjuk arahan kami, dukungan yang luar biasa sehingga program Sonata ini bisa berjalan. Kami mendoakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan keberkahan dalam karirnya. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kadis Penat yang sudah mengundang kami di sini untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng. Dan juga seluruh tim-tim podcast ini ya, semoga semuanya berkah dan sukses selalu. Amin. Dan yang terakhir, mohon maaf Bu jika dalam tutur kata kami kurang berkenan ya. Terima kasih. Ya, satu lagi nih Pak, pesan untuk para babinsa di seluruh Indonesia ini. Pesan kami adalah jangan ragu berbuat baik. Dimanapun berada, karena kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Jadi pesan saya, dimanapun tempat, kapanpun berada, jangan ragu berbuat baik, sekecil apapun. Maka disitulah kebaikan akan kembali ke diri kita. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Warsito. Jadi urip itu kudu urup. Urip itu urup. Iya. Hidup itu menyala, hidup itu menerangi, hidup itu menyinari. Ya, semoga kita semua bisa urip itu urup begitu bermanfaat bagi masyarakat sekitar begitu ya. Betul. Baik, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya Pak Warsito. Terima kasih. Selamat berdinas kembali di Satuan. Semoga semakin sukses program-programnya tersebut ya. Dan semoga ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi prajurit TNI Angkatan Darat, terutama Babinsa seluruh Indonesia. Salam Kartika Podcast, sampai jumpa.